الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المال داء هذه الأمة. Harta adalah penyakit ini umat. Jadi kalau kita lihat, kenapa sistem perwakilan juga terjadi money politik? Sistem pemilihan langsung lebih parah lagi money politiknya. Ini karena memang ya, penyakit umat ini adalah apa? Harta. Karena kita ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم مختلفة وأمرنا بشكرها ونهانا عن كفرها، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah, kita pada subuh hari ini baru saja dapat menunaikan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Selepas salat, alhamdulillah kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita melanjutkan sejenak i'tikaf sambil kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh yang mulia ini saya akan menyampaikan tausiah untuk dua tema kajian. Walaupun dalam waktu yang singkat dan tentu juga dengan cara yang singkat-singkat. Yang pertama tentunya sesuai dengan permintaan dari Imam Syekh masjid ini, Tengku Saifuddin Ar-Rasyid, yang sudah di WA ke saya dan juga Ustaz Erwan di WA ke saya. Tadi disampaikan lagi oleh beliau bahwa di masjid ini ada kegiatan tarhib Ramadan yang diawali mulai dari hari ini. Ini pembahasan pertama kita. Yang kedua, ya, mengingat di depan kita sudah sangat dekat momentum Pilpres dan Pileg. Dan apabila momentum ini lewat, dia sudah lewat 5 tahun ke depan lagi. Maka oleh karena itu saya ingin bagi ilmu juga dengan para jamaah terkait dengan kajian fikih siasah. Karena ini sesuatu yang mungkin di masjid jarang dikaji. Ya, karena mungkin di antaranya kebutuhan masyarakat ini utamanya adalah ke fikih ibadah. Maka yang paling banyak kajian adalah fikih ibadah. Selanjutnya mungkin juga adalah kajian fikih al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum keluarga. Mulai dari khitbah lamaran sampai kepada mawaris. Kemudian juga adalah fikih muamalah. Karena kita hari-hari bermuamalah. Sehingga bagaimana muamalah kita sejalan dengan syariat. Ini juga mungkin hal-hal yang ada menjadi kajian. Tapi yang sangat langka adalah kajian tentang fikih siasah.
Ini barangkali pertimbangannya adalah apa? Bahawa kita hidup di sebuah negara yang majmu', sehingga untuk mengimplementasikan siasah syar'iyah dengan negara yang majmu' ini adalah tentu sesuatu yang banyak kendalanya. Dan kita tentunya ya di dalam masalah politik dan kekuasaan ini mengikut kepada undang-undang yang berlaku. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin awali pertama bahawa kita secara Masehi sudah memasuki lagi tahun 2024, dan sebentar lagi secara Hijriyah atau Qamari kita akan memasuki bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Ini sudah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat kita, jamaah dari BBC ini juga yang pada tahun 2024 ini sudah tidak bersama kita lagi, ya, sudah pindah ke alam lain, yaitu terminal awal daripada alam akhirat, yaitu alam barzakh. Maka salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, dan ini dibahas salah satunya adalah oleh seorang ulama besar Suria, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, di dalam kitabnya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, harga waktu di mata para ulama. Beliau dalam pembahasannya di awal, sebelum memberi contoh-contoh konkret bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in dan orang-orang saleh dahulu menggunakan waktu dalam hidup mereka, beliau mengatakan bahawa nikmat yang Allah beri kepada kita ini tentunya tidak akan mampu kita hitung jumlah apalagi nilainya. Itu sudah pasti. Pertama adalah firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian kenyataan, ya, dalam hidup ini kalau ada orang coba hitung-hitung, ya, dipastikan dia tidak akan mampu menghitungnya. Maka beliau membagikan nikmat Allah kepada kita yang jumlahnya sangat banyak tadi, yang tak terhitung, itu kepada dua bahagian. Ada yang pertama disebut dengan usulun ni'am, ada kemudian furu'un ni'am. Ada nikmat-nikmat pokok, atau mungkin bahasa lainnya primer. Ada nikmat-nikmat yang itu adalah sekunder. Di antara nikmat usul atau usulun ni'am, selain nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, adalah salah satunya nikmat umur. Ini adalah nikmat paling besar selain nikmat-nikmat yang besar tadi nilainya, Islam, iman, hidayah. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena tentunya kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini kalau ini nikmat tidak ada. Jadi kalau setelah ini Allah tarik nikmat umur dari kita, maka kita sudah tidak ada lagi di alam dunia ini, dan berpindah kita ke alam akhirat dengan terminal awalnya adalah alam barzakh. Mulailah kita tidak jumpa lagi dengan teman-teman ini, mulailah kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Kita hanya kemudian menerima balasan terhadap apa yang pernah kita buat dalam masa
hidup kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua orang pasti akan mati, kemudian kita akan diberi balasan terhadap apa yang kita pernah buat. Ini bukan hadis, tapi pernyataan para ulama, tentu berdasarkan dengan berbagai dalil, bahwa dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, sementara akhirat hanya darul jaza, tempat menerima balasan. Dunia adalah darul amal, akhirat adalah darul jaza. Maka kalau kita di dunia ini setelah beramal kok enggak ada janji pahalanya, ini solat berjamaah dalam hadis sahih Bukhari Muslim lebih baik bagi laki-laki daripada solat sendiri 27 kali lipat. Setelah jamaah enggak ada kok 27-nya. Itu nanti. Sekarang beramal, balasan 27-nya nanti pada kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat hanya darul jaza. Maka jamaah rahimakumullah, tentunya ketika sebuah nikmat, apalagi itu nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur, maka pertama tentunya ini mesti kita syukuri, mesti kita syukuri, karena Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi yang mensyukuri, dan Allah mengancam dengan azab bagi yang mengkufuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka para jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan bagaimana mensyukuri nikmat. Itu adalah dengan menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mensyukuri nikmat, yaitu menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting kita ingat bersama bahwa nikmat-nikmat yang melekat pada kita itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nantinya. Di dalam surat At-Takatsur di akhir Allah mengatakan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita akan dipertanyakan nikmat-nikmat yang Allah pernah beri itu kita gunakan untuk apa? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, dalam kitab beliau A'malul Qulub, Mufsidatul Qulub, para sahabat dulu ya, itu sampai tidak berani makan yang lezat sekalipun halal, itu takut dipersoalkan di akhirat nantinya. Padahal secara syariat asal itu adalah halal, maka itu tidak masalah untuk kemudian dinikmati. Tapi para sahabat sampai takut menikmati yang lezat-lezat itu, takut nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat nantinya dengan dasar ayat tadi. Nah jamaah yang mulia, khusus nikmat umur tadi, nikmat secara umum pada ayat At-Takatsur tadi,
khusus nikmat umur itu dipertegas akan diminta pertanggungjawabannya selama diberi Allah, kemana kita gunakan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Enggak bisa bergerak nanti di hari akhirat seseorang kecuali dia akan dipersoalkan dulu 4 perkara. Salah satu dari 4 itu an umrihi fima afnahu, umur yang pernah diberi dulu itu dihabiskan untuk apa, digunakan untuk apa. Ini perkara yang akan diminta pertanggungjawabannya setiap kita. Maka jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah diberi umur sehingga masuk lagi di 2024. Kita berdoa mudah-mudahan Allah beri kita umur sampai kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, bulan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tahunnya sebagai bulan yang istimewa dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang kita semua sudah tahu. Maka tentunya jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk syukur kita atas umur masuk ke 2024, umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka kita akan manfaatkan ini nikmat dengan memanfaatkan seluruh kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan yang telah Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak kita biarkan Ramadan itu berjalan dan kemudian berakhir dengan tidak optimal kita memanfaatkan, terutama dengan amal-amal yang utama yang kita diminta untuk memperbanyaknya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ini jamaah rahimakumullah muqaddimah tarhib Ramadan dari saya. InsyaAllah nanti banyak sekali saya lihat masih ustaz-ustaz yang akan mengisi tentang tarhib Ramadan sampai tanggal 10 nantinya di masjid ini. Ada hal setelah saya baca, maka saya bawa kitab ini yang kemudian sangat mendorong saya untuk kemudian menyampaikan kepada para jamaah, di setiap saya punya momentum dan waktu untuk mengobati suatu penyakit yang luar biasa terjadi ketika terjadi pileg, pilpres, pemilu kada. Jamaah rahimakumullah, saya ingin awali dulu dari kajian fikih siasah. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang membahas semua pendapat mazhab berikut dalil masing-masing, di jilid 6 tentang kajian fikih siasah itu beliau menyebutkan bahwa para ulama ijma, walaupun memang sedikit sekali ada kelompok sangat minoritas yang mengatakan bahwa mengangkat pemimpin di dalam Islam hukumnya adalah boleh, jawaz. Tapi hampir kita boleh katakan ijma. Kalau ahlus sunnah ijma, Syiah ijma, Mu'tazilah ijma,
Khawarij ijma bahwa apa? Bahwa harus ada pemimpin di dalam umat ini. Sebetulnya memang kalau secara dalil ayat langsung atau hadis langsung kepada tadi wajib mengangkat pemimpin memang enggak ada. Sehingga masih ada celah tidak terjadi tadi ijma' secara totalitas tadi. Masih ada pendapat yang mengatakan ya al-imamah itu adalah jawazul imamah, bukan wujub iqamatil imamah. Para jamaah rahimakumullah, tetapi ditangkap dari dalil-dalil yang ada menunjukkan isyarat. Pertama secara dalil untuk wajib ada pemimpin dalam umat ini dan tidak boleh kosong dari pemimpin. Pertama adalah hadis dengan derajat yang sahih. Rasulullah mengatakan idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kalau 3 orang melakukan satu perjalanan, maka hendaknya di sini ada kata perintah falyu'ammiru, ada sighah amar. Maka hendaknya mereka itu mengangkat salah satu dari mereka menjadi pemimpin dalam safar itu. Nah, kalaulah sebuah safar hanya waktu sebentar dan hal-hal yang diurusi kecil, itu diharuskan ada pemimpin, maka qiyas aulanya tentu ya di dalam kehidupan ini perlu kepada pemimpin lebih harus lagi. Yang kedua, ada ayat yang memberi isyarat ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri. Di antara pemahaman para ulama ini adalah apa? Pemimpin. Yang kedua, misalnya Imam Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dengan kitab tentang kajian politik dan kekuasaan yang paling terkenal adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kata beliau, tugas dari seorang pemimpin dalam Islam ini muaranya kepada 2. Pertama hirasatud din, yang kedua siyasatud dunya bihi, menjaga agama, kemudian mengatur dunia dengan tuntunan agama. Maka tidak akan bisa tegak nilai-nilai agama dalam kehidupan kalau ini tidak ada pemimpin. Ada ayat-ayat memerintahkan, misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri laki-laki perempuan maka potonglah tangannya sebagai hukuman. Siapa yang memotong tangan ini kalau nggak ada pemimpin? Tidak bisa dipotong oleh ya orang umum, oleh sekelompok orang. Ini mesti adalah dilakukan oleh pemimpin. Jadi tidak akan, maka Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dengan kitab beliau adalah As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, di antara kewajiban besar min a'zami wajibatid din, di antara kewajiban utama agama itu adalah apa? Kewajiban mengangkat pemimpin. Karena syariat agama ini tidak akan bisa tegak kecuali ada pemimpin yang bertugas untuk kemudian menegakkannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa, ini kesimpulan dulu dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bagaimana cara dalam Islam
untuk mengangkat pemimpin tertinggi tadi, di mana nanti yang lain-lain diangkat oleh dia. Namanya Al-Imamah Al-Kubra. Maka kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, tidak ada dalam Islam ini cara yang permanen keceklek dalam memilih pemimpin itu begini, tidak boleh keluar dari frame itu. Itu kata Syekh Wahab Az-Zuhaili tidak ada. Apa hikmahnya kata Syekh Wahab Az-Zuhaili? Agar supaya setiap masanya itu bisa digunakan cara yang lebih maslahah untuk kemudian tadi memilih seorang pemimpin tertinggi dari masyarakat Islam. Maka tidak diikat dengan cara tertentu, agar ini fleksibel, sehingga mana yang lebih aslah itulah yang lebih tepat digunakan. Berdasarkan kepada tidak adanya tuntunan Al-Quran yang secara langsung dan juga hadis tentang cara bagaimana memilih pemimpin, maka kemudian apa yang terjadi? Setelah Rasulullah wafat, terjadilah tarik-menarik antara tiga kelompok besar untuk siapa yang lebih berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Pertama adalah kelompoknya orang-orang Ansar, para tokoh-tokoh Ansar. Mereka merasa bahwa merekalah yang punya negeri Madinah. Merekalah yang telah berjasa menerima orang-orang yang mengungsi dari Mekah ke Madinah. Merekalah yang telah membantu para muhajirin dengan berbagai macam bantuan-bantuan. Merekalah yang telah ikut bersama Rasulullah berperang, menegakkan dan memperjuangkan Islam. Maka merekalah yang paling berhak jadi pemimpin setelah Rasulullah. Kelompok yang kedua adalah kelompok muhajirin. Mereka menganggap merekalah yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam Islam, orang-orang yang paling berat menerima penderitaan dalam memperjuangkan Islam dari penindasan pemuka-pemuka Quraisy. Kelompok yang ketiga adalah keluarganya Rasulullah yang dimotori oleh Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, yang ingin mengangkat Ali melanjutkan menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Jamaah rahimakumullah, maka para ulama dalam kajian fikih siasah mengatakan apa? Ada beberapa cara memilih pemimpin yang itu diakomodir secara fikih siasah, atau ini paling tidak menjadi pendapat para ulama fikih. Pertama caranya adalah bin nafsi, dengan ketentuan teks Al-Quran dan hadis. Ini pendapatnya ulama Syiah. Dalam pandangan ulama Syiah, siapa pemimpin umat Islam setelah Rasulullah dan sampai dunia berakhir, itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga masyarakat tidak ada ruang lagi untuk kemudian bermusyawarah, apalagi memilih pemimpin. Tidak ada ruang, karena sudah ditentukan oleh Allah. Lalu mereka untuk memperkuat argumennya ini, mengiringlah ayat-ayat dan hadis-hadis sebetulnya tidak berbicara tentang ini. Misal yang mereka sebutkan ayat pertama dari surat Al-Hujurat,
ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya Allah telah tentukan siapa pemimpin setelah Rasulullah, maka kalian jangan tunjuk orang lain lagi, jangan musyawarah tunjuk lagi yang lain, angkat yang lain. Sudah ditentukan oleh Allah. Padahal ayat ini bukan bicara tentang itu, karena tidak ada ketentuan dari Allah dan dari Rasulullah tadi tentang siapa pemimpin setelah Rasulullah tidak ada. Orang-orang Syiah mengangkat ayat di surah Asy-Syura ketika Rasulullah mengatakan, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad kepada umatmu bahwa aku tidak minta upah dari kalian dalam menyampaikan dakwah. Yang aku minta adalah apa? Al-mawaddata fil qurba, kecintaan kepada keluargaku. Nah, ini Ahlus Sunnah juga mengatakan bahwa apa? Bahagian daripada iman kita kepada Rasulullah adalah apa? Kewajiban mencintai keluarga Rasulullah. Ini perkara yang sudah ijma. Tapi hadis ini tidak mengandung makna bahwa Rasulullah menginginkan setelah beliau tidak ada itu adalah pemimpinnya dari keluarga beliau. Kalau ada, Rasulullah sudah mengatakan setelah saya nanti Ali ya. Tidak ada. Maka jamaah rahimakumullah, argumen Syiah lain misalnya dari hadis, ketika Rasulullah mau pergi perang Tabuk, Rasulullah mengangkat Ali menjadi pemimpin di Madinah. Orang-orang munafik mengejek dengan mengatakan apa? Diangkat pemimpin wanita, anak-anak itu penghinaan. Sampai itu ungkapan kepada Ali, karena yang laki-laki sudah pergi ke Tabuk perang, tinggallah di Madinah anak-anak dengan wanita. Sekarang pemimpinnya Ali. Kata orang munafik, ini penghinaan. Ali kemudian datang ke Rasulullah menangis. Engkau angkat aku jadi pemimpin, perempuan dan anak-anak. Ini penghinaan. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Ali apa? Ama tarza an takuna bimanzilati Harun ma'a Musa? Kamu tidak ridha kalau posisimu seperti posisi Nabi Harun daripada Nabi Musa? Baru Ali kemudian menerima dan faham bahwa itu bukan penghinaan. Nah, di sini juga tidak ada petunjuk kepada bahwa setelah Rasulullah pemimpinnya Ali. Ini khusus dalam konteks apa? Rasulullah mau keluar ke Tabuk, perlu pemimpin di Madinah, diangkat Ali. Dan ini tengah diangkat bukan Ali saja. Abdullah ibn Maktum yang buta pernah diangkat jadi pemimpin, yang lain-lain ada. Jadi ini bukan petunjuk, tapi digiring oleh orang Syiah untuk menjadi ini pendukung dari pendapat mereka. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah mengatakan semua ayat dan hadis yang digiring oleh orang Syiah untuk mengklaim bahwa pemimpin setelah Rasulullah itu sudah ditentukan Allah, yaitu Ali. Setelah Ali anaknya, dan sampai akhir dunia kiamat adalah keturunan daripada Ali, nggak boleh orang lain. Itu semuanya dalil tidak benar. Yang kedua adalah dengan cara apa? Dengan cara wilayatul ahdi, dengan cara pemimpin yang sedang berkuasa itu kemudian memberi wasiat bahwa kalau beliau tidak ada nantinya, yang menjadi pemimpin setelah beliau orangnya, maka orang ini jadi pemimpin adalah atas wasiat dari pemimpin yang sedang berkuasa. Ini namanya adalah wilayatul ahdi. Nanti kita sebut ini pernah terjadi praktek dalam Islam. Yang ketiga adalah al-ghalabatu wal qahar.
dengan mengalahkan kekuasaan yang sedang berkuasa, sehingga dia menangnya, maka dia jadi pemimpin. Misalnya pihak Muawiyah mengalahkan pihak Ali, sehingga Muawiyah menjadi pemimpin dengan mengalahkan pihak lain. Dinasti Bani Abbas menjadi pemimpin setelah mengalahkan dinasti Bani Umayyah. Ini namanya al-ghalabatu wal qahar. Cara ini, kata para ulama dalam kajian fikih siasah, sebetulnya bukan cara yang diakomodir oleh Islam. Ini cara diakomodir dalam konteks apa? Halah istisnaiyah. Ini adalah pengecualian. Sebetulnya ini bukan cara untuk mengakomodir seseorang boleh jadi pemimpin dalam Islam. Tapi kenapa ini kemudian diakomodir? Pertimbangannya adalah apa? Pertimbangannya kemaslahatan. Karena kalau orang yang sudah menang berkuasa ini dilawan lagi oleh pihak lain lagi, ini akan terus terjadi perang dan banyak sekali korban nyawa. Daripada terus korban nyawa dan tumpah darah, ya sudah, ikuti saja yang sudah menang ini. Ini untuk hifdzan li safkid dima. Ini kemudian diakomodir. Yang keempat, ini yang menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili paling sejalan dengan ruh Islam. Apa? Dengan cara adalah musyawarah ahlus syura, kemudian meminta seseorang yang terpenuhi persyaratannya untuk menjadi khalifah, dia setuju, kemudian dibaiatlah orang ini, dan kemudian diminta masyarakat kemudian membaiat kepada orang ini melalui musyawarah dan mufakat ahlus syura, disebut juga dengan ahlul halli wal aqdi. Ini dianggap cara yang paling sejalan dari semua cara mengangkat pemimpin tadi secara nilai ruh Islam. Kenapa? Sejalan dengan ayat wa amruhum syura bainahum. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh beberapa kali dalam pemilihan pemimpin setelah Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, terjadi tarik menarik tadi, maka akhirnya diselesaikan melalui apa? Melalui musyawarah oleh perwakilan daripada Ansar, tokoh-tokoh Ansar, tokoh-tokoh Muhajirin, duduk di Saqifah Bani Sa'adah, lalu kemudian jatuhlah pilihan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar menjadi pemimpin lewat hasil musyawarah ahlus syura, kemudian dibaiat menjadi pemimpin dan dibaiat oleh umat di masjid. Nah, setelah Abu Bakar kepemimpinan Umar, itu melalui cara apa? Melalui cara Abu Bakar mewasiatkan, setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat besar, agar supaya tidak ribut-ribut lagi seperti dulu setelah Rasulullah wafat, tarik menarik, biar tidak terjadi lagi, maka Abu Bakar melihat bahwa yang paling terpenuhi syarat untuk jadi pemimpin setelahnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar menjadi khalifah dengan cara tadi wilayatul ahdi. Setelah Umar, khalifahnya adalah Utsman bin Affan. Ini dikembalikan kepada musyawarah ahlus syura. Umar tidak menunjuk siapapun pemimpin setelahnya, tapi menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah nanti siapa yang menjadi pemimpin setelah Umar, dikembalikan ke sistem musyawarah ahlus syura. Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, ini fitnah pertama perpecahan umat dalam Islam. Maka kemudian dibuat lagi tadi sistem musyawarah, maka
terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja waktu itu yang terlibat dalam musyawarah ada Zubair, ada Talha. Menurut pandangan sebagian ulama, Zubair dan Talha ini membaiat kepada Ali karena mukrahaini, dipaksa. Sehingga setelah itu Talha, Zubair ini meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah, kemudian menemui Aisyah sampai terjadi perang Jamal, menggerakkan ini. Dan waktu itu juga Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di negeri Syam itu tidak membaiat kepada Ali. Jadi tidak seluruh orang membaiat kepada Ali. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita bawa ya, kemudian yang paling penting satu lagi disebutkan bahwa sistem kerajaan yang itu turun-temurun mewarisi itu dalam fikih siasah disebutkan itu tidak ada dalam Islam. Itu tidak ada di dalam Islam, walaupun ini artinya berjalan dalam kehidupan kenyataan. Ini tidak ada di dalam Islam sistem warasah, mewarisi. Para jamaah yang mulia, sudah di ujung. Kalau kita lihat kepada sistem kita dalam kehidupan tata negara kita, maka sebetulnya dulu pemilihan pemimpin tertinggi kita di nasional tadi presiden, di provinsi gubernur, di kabupaten kota adalah wali kota dan bupati. Adalah apa? Mengikut cara tadi adalah apa? Musyawarah mufakat ahlus syura atau ahlul halli wal aqdi. Musyawarahnya perwakilan daripada masyarakat. Maka kalau pusat siapa? MPR. Yang bermusyawarah siapa yang paling cocok jadi pemimpin. Untuk provinsi siapa? Musyawarah. Kalau tidak ketemu musyawarah mufakat, maka kemudian dibuatlah kepada pemilihan DPR. Kabupaten kota DPR. Ini sebetulnya, dan di sila kita, salah satu sila kita di sila yang keempat apa? Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena yang susun sila adalah para ulama. Jadi nilai Islam dimasukkan. Hanya saja betul bahwa orang-orang yang menjadi perwakilan masyarakat duduk di MPR, di DPR dengan berbagai level itu tidak memenuhi kualifikasi secara fikih syariat. Secara fikih siasah, apa syarat orang boleh duduk sebagai ahlus syura, ahlul halli wal aqdi? 3 syaratnya. Yang pertama, orang tersebut adalah orang yang jaminan tidak pernah maksiat selama hidupnya. Artinya ketakwaannya jaminan, disebut dengan istilah adil. Yang pertama al-adalah. Kenapa ini penting? Ya karena dia akan memilih tadi pemimpin yang paling penting dengan kekuasaannya yang begitu besar. Kalau tidak, orang yang betul-betul garansi, dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka mesti yang boleh duduk jadi ahlul halli wal aqdi orang yang garansi ketakwaannya. Tapi tentu untuk kita masukkan ini ke dalam undang-undang kita, itu tidak akan bisa masuk ya, karena kita tadi kemajmukan ya, bahwa yang boleh mencalonkan DPR hanya orang bertakwa. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu tentang apa kriteria yang harus terpenuhi seseorang boleh jadi diangkat pemimpin. Yang ketiga adalah punya wawasan. Kalau seandainya terjadi banyak orang yang punya kualifikasi untuk jadi pemimpin, tapi dalam konteks kondisi tertentu lebih tepat mengangkat siapa. Ini 3 syaratnya yang disebut dalam fikih siasah oleh boleh jadi halul aqli wal aqdi. Nah, sebetulnya sistem perwakilan tadi walaupun ketika orang duduk tidak memenuhi kualifikasi, tapi sistemnya itu sudah sejalan dengan sistem
Islam tadi, wa amruhum syura bainahum. Tapi hanya saja yang terjadi apa? Ketika pemilihan pemimpin diwakili oleh DPR tadi, yang terjadi dalam praktek apa? Money politik. Ini terutama dulu di gubernur, di bupati. Kalau yang pusat itu udah Pak Harto memang. Datang orang MPR ke Pak Harto, Bapak diminta lagi oleh masyarakat. Padahal sudah diatur itu. Tapi gubernur, wali kota, bupati itu bagaimana kemudian terpilih? Yang terjadi apa? Berapa misalnya anggota DPR, sebut saja misalnya Banda Aceh 25 orang. Maka tinggal kita kuasai saja 50 plus 1, udah menang kita. Bagaimana caranya? Ya tinggal dekati mereka maunya berapa. Maka dulu disebut meraih-raih umpang peng. To ingin jet ke gubernur, ke bupati, meraih-raih umpang peng. Ya. Kalau kandidat A berani 1 miliar satu orang, kita hantam 2 miliar. Dan itu cukup dipegang 50 plus 1. Kalau dayo, kamu menang dayo gubernur, kamu menang dayo bupati. Maka ketika reformasi bergulir, dianggap cara seperti ini tidak tepat karena terjadi money politik. Lalu dirubahlah kepada pola apa? Pola berkiblat ke barat. Pola one man one vote. Satu orang satu suara. Pilpres sung, pilkada sung, pilci sung. Satu orang satu suara. Siapa yang menang, siapa paling banyak suara. Ini sebetulnya dalam Islam bukan solusi. Karena apa? Misalnya aja ini lingkup lebih kecil, pemilihan kecil secara langsung. Umpama aja satu orang calon ahlul masjid, orang terkenal tadi akhlaknya, terkenal kemampuan background ilmunya dan kepemimpinannya. Satu lagi adalah orang fasik. Maka di dalam masyarakat itu lebih banyak jumlahnya orang fasik. Maka ketika dipilih siapa menang, kecil yang fasik ini, karena dia yang banyak suara. Maka Islam bukan jalan seperti itu, karena yang benar walaupun sedikit tetap adalah kebenaran. Dirubahlah kepada sistem tadi langsung. Rupanya setelah ini berjalan, money politiknya lebih masif lagi. Rupanya penjit. Ya. Di pemilu kada terjadi money politik, di pileg terjadi money politik. Maka saya sebut tadi, saya menemukan satu ungkapan dalam kitab ini supaya jelas sumbernya, yang mendorong saya untuk kemudian menyampaikan ini. Pernyataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri oleh pengarang kitab ini, Syekh Profesor Dr. Hamad Ibni Nasir Ibni Abdurrahman Al-Ammar, guru besar ilmu dakwah Jami'ah Imam Ibn Saud di Riyadh. Beliau kutip dari kitab Sir A'lamin Nubala, biografi para ulama besar. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ini baru saya temukan. Kata beliau begini: al-malu da'u hadhil ummah. Harta adalah penyakit ini umat. Jadi kalau kita lihat, kenapa sistem perwakilan juga terjadi money politik? Sistem pemilihan langsung lebih parah lagi money politiknya. Ini karena memang ya, penyakit umat ini adalah apa? Harta. Karena kita ditempel oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 14 apa? Hubbus syahawat. Di antaranya adalah kepada
harta. Bahkan kalau kita hitung-hitung misalnya ya, kenapa orang mau mengeluarkan uang sekian besar untuk jadi gubernur? Mungkin ya, seperti Yusril Izzah Mahendra mengatakan, ini tentu berdasarkan pengalaman sebagai ketua partai, untuk maju sebagai calon presiden itu dibutuhkan anggaran tidak kurang dari 2 triliun. Tidak kurang dari 2 triliun. Itu mungkin beliau sebut untuk kos politik saja, belum money politiknya. Untuk maju seorang gubernur tidak kurang mungkin butuh uang sampai 100 miliar. Bupati, wali kota tidak kurang mungkin keperluannya sampai 50 miliar. Kenapa orang-orang pada mau? Karena dia menganggap bahwa kalau terpilih nanti dapatnya berlipat dari itu. Kenapa orang untuk bisa jadi DPR misalnya mau DPRK saja menghabiskan sampai 1 miliar? Karena nanti ada pokir, bisa balik lagi berlipat dari itu. Artinya hitung-hitungannya harta. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-malu da'u hadhil ummah. Harta penyakit ini umat. Lihat lanjutannya. Wal 'alimu tabibu hadhil ummah. Orang alim adalah dokter daripada umat ini. Penyakit umat suka kepada harta. Yang mengobati ini penyakit adalah dokter umat. Siapa? Para ulama. Dilanjutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, idza jarral 'alimu ad-da'a ila nafsihi famata yubri'un nasa. Kalau orang alim juga ikut menarik penyakit untuk dirinya, maka kapan umat ini disembuhkan? Jadi kalau ulama sendiri ya sudah ikut menerima pemberian caleg dan memilih karena diberi, maka kata Sufyan Ats-Tsauri, kapan menyembuhkan penyakit umat? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dikutip oleh kitab ini juga, itu mengatakan, ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bahkan muhakkik utama dalam mazhab Syafi'i mengatakan, sekarang ini kan kadang-kadang timbul kecenderungan begini. Orang yang memberi sendiri misalnya, hai dan terima bahkan nutogok orang mengai pilih dan kajamun lagi yang demakai banda begol handaji hege hai pilih ya, hai pilih. Begitu juga misalnya tadi katakanlah ya, para ulama dan kok nutung hai orang hitung hidup tunggu-tunggu lai hitung malum kalau tungsi lagi agak tu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala apa? La yaghtarrul insan bikasrati al-fa'ilina ma nuhina anhu. Jangan tertipu daya dengan banyak orang melakukan hal-hal yang Allah melarang kita melakukannya. Jangan tertipu daya dengan hal-hal yang dilakukan oleh banyak orang, padahal hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fudail ibn Iyad, ini tabi'in besar, juga beliau mengatakan apa?
Qala Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha wala taghtarra bikasratil halikin. Jangan kamu merasa aneh jalan kebaikan itu kalau sedikit yang melakukannya, dan jangan tertipu daya dengan banyak orang yang tenggelam dalam keburukan. Jadi kalau seandainya kita tinggal sendiri dalam kebenaran, maka kita tetap dalam kebenaran. Jangan tertipu daya tadi. Nyu mandung urang ngampung kai rimong dingai ro. Lain kai rimong kompor, kai rimong minyu, kai rimong taka dingai ro yang goh rimong lom. Berarti tak ikut mentang mangkadamun ngeang kamu nak. Kata Imam An-Nawawi, jangan tertipu ya dengan banyak orang yang terlibat melakukan hal yang kita sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi sebetulnya sudah sangat tegas. Saya sudah sampaikan di masjid ini waktu Jumat, juga di Masjid Al-Badar, fatwanya sudah jelas bahwa pemberian seorang calon legislatif dalam fatwa ulama kerajaan Saudi nomor 7245, pemberian seorang legislatif sebahagian dari hartanya kepada masyarakat agar memilihnya termasuk risyuah, sogok menyogok, hukumnya adalah haram. Ayat tentang sogok menyogok jelas juga di Al-Quran di surah Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jelas juga dalam hadis yang sahih derajatnya riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah melaknat yang memberi sogok, yang menerima sogok, dan perantara sogok. Nah, maka oleh karena itu ya, ketika tadi ya cara dirubah agar keadaan berubah, tapi kalau penyakit dari umat ini tidak diobati, maka juga tidak berubah kemudian keadaan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka sebetulnya kalau kita melihat daripada pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini menurut saya, menurut orang-orang lain lagi ya, sebetulnya para ulama itu ketika seperti ini itu tidak ada di belakang manapun caleg, tidak ada di belakang manapun partai, tapi memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa sogok menyogok adalah penyakit, itu dosa. Maka jangan pilih orang karena diberi sesuatu, tapi pilihlah menurut tuntunan agama seyogyanya. Maka ketika saya sampaikan di mana-mana di Jumat, banyak orang datang ke saya, Ustaz alak medih nyo materi di mandum semujib supaya masyarakat ini sadar. Saya bilang malum ke hanjul urun lain mah. Nah, sehingga ada profesor waktu di Masjid Raya datang ke saya, jid neberi isi materi dan bahlon bagi long Quran embah disampaikan sangat jid lo bahai lo bakal hanjut ya, karena kita ingin penyakit ini untuk kemudian diperbaiki agar juga keadaan menjadi baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا،
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه Alhamdulillah, saya Saifuddin Ar-Rashid, Imam Syekh dari Masjid Jami' Baitul Jannah Kemukiman Tungkup ini, mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh jamaah yang tergabung di dalam safari subuh BBC yang telah berhadir dan singgah di sini hari ini. Terkhusus terima kasih kami kepada Ustaz Fakhruddin Lahmudin yang hari ini telah menggarisbawahi pelajaran sangat penting untuk kita semua, untuk kita ikuti, khususnya bagi umat Islam di seluruh tanah air, untuk mengambil pelajaran ini sebagai pedoman di dalam, terutama ketika kita sedang menghadapi suasana pemilihan umum yang akan datang, terutama ketika kita memilih presiden dan kita
bertanggung jawab tentunya untuk memilih pemimpin selama 5 tahun ke depan ini. Jangan salah memilih karena nafsu, tetapi ambillah karena iman dan ilmu sebagai amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.